like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Fizain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal SBMPTN. Nah, sekarang saya akan membahas soal SBMPTN ekonomi. Kalau yang kemarin-kemarin saya suka membahas fisika, kimia, MTK. Nah, sekarang saya akan membahas soal ekonomi. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada 4 unsur: money, maci, material, and mission. Nah, unsur-unsur manajemen yang terkenal dengan istilah 6M adalah, kita memilih 3 unsur manajemen di atas ini yang menurut 6M. Menurut saya jawabannya yaitu 1, 2, dan 3, yaitu money, maci, dan material. Nah, karena kenapa? Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu, di sini ada 6 unsur manajemen menurut Harrington Emerson. Nah, yang pertama itu manusia atau kita sebut man. Di antara sumber daya yang produktif, manusia dianggap paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung kepada manusia. Uang, mesin, bahan, dan metode tidak ada gunanya jika manusia tidak tahu bagaimana kita cara menggunakannya dengan benar. Untuk alasan itu, perusahaan bisnis progresif melatih dan memperlakukan karyawannya mereka dengan baik. Nah, itu yang pertama, manusia. Yang kedua yaitu uang atau kita sebut money. Uang diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang, tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, listrik, air, dan tagihan telepon. Lalu yang ketiga yaitu bahan atau yang kita bisa sebut material. Bahan diperlukan dalam menciptakan produk. Misalnya seperti produk padi atau jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. Itu yang kita sebut material. Nah, yang keempat yaitu mesin atau kita bisa sebut dalam bahasa Inggrisnya machines. Produk modern memerlukan penggunaan mesin. Mesin lebih efisien dan ekonomis dibandingkan tenaga manusia biasa. Namun, di negara-negara miskin dengan banyaknya penduduk, penggunaan mesin kurang direkomendasikan dalam produk barang dan jasa. Alasan utama adalah di negara-negara itu tenaga kerja lebih murah. Selain itu, dengan padatnya karya, angka penggunaan dapat dikurangi. Nah, itu yang keempat. Lalu yang kelima yaitu metode atau methods. Nah, metode ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknologi produksi. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu pasar atau market. Pasar ini adalah unsur selanjutnya dari manajemen terutama untuk bisnis atau usaha. Nah, dilansir dari Economy Discussions, unsur pasar adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan akan karyawan, produk, atau jasa. Nah, keenam unsur tersebut harus kita perhatikan dalam manajemen untuk mendapatkan kegiatan atau usaha yang bisa mencapai tujuan dan dapat berkembang dengan baik ke depannya. Nah, makanya tadi jawaban yang di atas itu adalah A, 1, 2, dan 3. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini juga sama seperti soal yang pertama. Ini ada 4 unsur. Ada produksi, pendapatan, pengeluaran, dan konsumen. Nah, soalnya yaitu pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional antara lain. Nah, ini jawabannya juga sama, A, yaitu 1, 2, dan 3 yang benar. Produksi, pendapatan, pengeluaran. Karena kenapa? Langsung saja kita bahas. Nah, ini sudah ada metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari penjumlahan kompensasi untuk bekerja, keuntungan perusahaan, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, dan bunga neto. Nah, itu yang pertama, itu pendapatan
pendekatan. Lalu yang kedua, di sini ada pendekatan produksi. Nah, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Nah, pengertian nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Itu yang kedua, yaitu pendekatan produksi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran merupakan cara yang paling penting. Karena kenapa? Dikarenakan cara tersebut dapat memberikan berbagai keterangan yang sangat berguna, seperti tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dapat data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat dihitung memberi gambaran tentang kondisi buruknya masalah ekonomi yang sedang dialami atau kondisinya, baik tingkat pertumbuhannya yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Nah, itu yang ketiga. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu yang ketiga. Ketika pemerintah meningkatkan penerimaan pajak, maka pendapatan nasional akan turun sebesar jumlah pertambahan penerimaan pajak itu sendiri. Sebab angka pengganda pajak lebih kecil daripada angka pengganda pengeluaran pemerintah. Nah, ini menurut saya jawabannya A juga. Karena kenapa? Jika pernyataan benar dan alasan benar, nah keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini sudah jelas bahwa di atas ini soalnya hubungan sebab akibat. Nah, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN ekonomi dari saya. Apabila kalian tidak mengerti, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share seluas-luasnya.